Hari ini kita akan membahas mengenai bab 8 terkait confidence interval estimation. Di sini kita akan mempelajari bagaimana cara membangun dan menginterpretasikan estimasi confidence interval untuk data mean dan proporsi. Kemudian untuk mencari tahu bagaimana cara menentukan ukuran sampel yang diperlukan untuk mengembangkan estimasi confidence interval untuk data mean atau proporsi. Beserta ada beberapa Excel guide. Untuk Excel guide di sini nanti bukan dalam bentuk video, melainkan dalam bentuk PHstat atau beberapa cuplikan yang ada di dalam buku kalian ya. Jadi di sini kita akan membagi menjadi 3 pokok pembahasan. Yang pertama adalah bagaimana menghitung confidence interval untuk populasi di mana data kita adalah mean atau mu ya. Nah, di sini kita akan membaginya menjadi 2 hal. Ketika standar deviasi dari populasi itu diketahui atau tidak. Oke. Lalu yang berikutnya kita akan membahas tentang confidence interval untuk populasi dengan data proporsi atau kita sebut ini P. Ya, kalau ini tidak membagi menjadi 2 seperti yang mu. Kemudian kita akan menghitung berapa jumlah sampel minimal yang dibutuhkan. Berdasarkan dari tipe dari analisis data yang kita miliki, itu sebenarnya ini yang membagi menjadi ada yang mu, ada yang P ya. Kalau yang datanya numerical, kita akan menggunakan mu atau mean ya, ada di section 81 dan 82. Kalau proporsi itu untuk yang datanya categorical, itu di section 8.3. Nah, untuk sampel size-nya juga akan dibagi menjadi 2 jenis antara mean atau proportion ya. Jadi intinya mean untuk numerical, proportion untuk categorical. Nah, secara gambaran umum di dalam confidence interval itu ada yang namanya point estimate ya. Point estimate itu adalah nomor tunggal yang kita akan gunakan. Jadi penomorannya poinnya, oke. Misalnya ini 1, 2, 3, misalnya itu adalah poin untuk dengan nomor tunggal itu point estimate. Kemudian confidence interval itu kan memberikan informasi tambahan tentang variabilitas dari estimasi yang kita miliki. Di mana karena ini ngomongnya interval, berarti ada lower limit dan upper limit ya, titik bawah dan titik atas. Ini baru namanya area untuk confidence interval yang kita miliki. Nah, kalau misalnya kita mau mengestimasi untuk populasi ya, kita pakainya kalau untuk mean itu mu, kalau proporsi P. Kalau misalnya pakai yang sampel itu menggunakan X bar untuk mean, P kecil untuk proporsi. Nah, di dalam confidence interval sendiri sebenarnya kita akan memberi atau kita akan mendapatkan lebih banyak informasi terkait karakteristik populasi ya dibanding dari point estimate ya, karena kita ngomongnya ada range-nya ya, intervalnya. Kita akan mempertimbangkan juga variasi dalam statistik sampel ya, karena sampel itu kita sebut statistik, populasi itu adalah parameter. Nah, berdasarkan pengamatan dari satu sampel yang kita miliki. Nah, di sini juga akan memberikan informasi terkait kedekatan dengan parameter populasi yang mungkin tidak kita ketahui, ya. Nah, untuk confidence interval itu tidak pernah sama dengan 100. Karena kalau 100% berarti ya itu merupakan bukan data sampel kamu, tapi data populasi kamu, seperti itu ya. Dan tidak pasti juga bahwa hasil yang didapatkan akan 100% akurat. Ya paling untuk 99,99% seperti itu. Nah, misalnya dengan contoh ini, kita punya populasi mu-nya 368, standar deviasinya 15. Nah, jika kita mengambil 25 sampel dari populasi yang kita miliki, ya, kita akan hitung ya, kira-kira kalau 368 plus minus, kalau kita ngomong confidence levelnya 95%, itu kalian lihat nilai Z-nya berapa, dapat 1,96, kalikan dengan sigmanya 15 dibagi dengan akar dari jumlah sampelnya. Nah, ini rumus sebenarnya, rumus interval, confidence interval. Nanti kita bisa ada rumus-rumus lain. Kalau ini contohnya dulu aja buat menggambarkan confidence interval.
Nah, dari rumus ini kita dapat batas bawah batas atasnya adalah 362,12 sampai 373,88 ya. Nah, itu yang bisa digunakan. Nah, kalau misalnya kita tidak tahu nilai mu-nya, kita bisa menggunakan nilai X bar untuk estimasi ya. Jadi misalnya dengan nilai X bar X-nya adalah 362,3 ya. Sorry, ini X bar harusnya. Jadi intervalnya menjadi 356,42 sampai 368,18 gitu ya. Nah, padahal kalau kita lihat ternyata si sampel itu nilainya ada di antara dari populasi. Misal ya kalau misalnya benar populasi kita nilainya 368 seperti itu ya. Nah, kalau memang seperti itu berarti benar. Kita ngambil sampelnya benar di populasi yang benar. Tapi gimana dengan data yang lain? Apakah benar akan benar-benar ada di dalam range dari interval yang seharusnya gitu ya? Misalnya kita mencoba mengambil sampel yang kedua gitu ya. Ini sampel yang pertama kita dapat range-nya di sini. Ya. Kita lihat ya at least masih ada lah ya setengahnya di dalam area yang kita sebut sebagai data populasi kita. Ternyata ketika ngambil sampel yang kedua, areanya antara 363,62 sampai 375,38 gitu kan. Ambil sampel ketiga, ternyata datanya ada lebih luas lagi ya. Lebih luas lagi di luar, lebih banyak cuman ya kalau kita lihat di sini cuma seperempatnya saja yang masuk di dalam benar-benar di dalam area populasi. Ya, dan begitu seterusnya. Inilah kenapa kita butuh confidence interval karena belum tentu jumlah sampel yang kamu gunakan atau kita ambil itu memang benar-benar mencerminkan dari data populasi. Nah, dalam praktiknya sebenarnya kita hanya perlu mengambil satu sampel ya, satu sampel dengan ukuran N dan biasanya memang kita tidak tahu mu-nya berapa. Oke. Nah, namun, kita harus mengecek apakah benar bahwa data yang kita ambil sampel ini memang mencerminkan nilai mu yang kita miliki. Nah, biasanya sih memang kita mengambil ya either mau biasanya mah 95% umumnya orang menggunakan. Itu untuk 95% sampai 90% itu untuk data sosial. Kalau untuk data terkait kedokteran harus 99,99% karena tingkat error yang terjadi untuk kedokteran itu harus sangat minimal. Nah, formulanya secara umum ya dari yang tadi saya sebenarnya buat di sini itu menggunakan formula ini. Jadi point estimate plus minus critical value kali standar error yang kita miliki. Seperti itu ya. Point estimate itu statistik sampelnya, kira-kira dia ada di mana ya rata-rata tadi sampel. Terus critical value itu adalah nilai Z kamu, tergantung dari nilai confidence level yang kamu mau. Terus standar errornya tadi yang adalah standar deviasi sebenarnya. Misalnya kita anggap confidence level yang kita mau adalah 95%. Ya, berarti keyakinan interval akan berisi parameter populasi yang tidak diketahui sebesar 95%. Itu artinya itu di sini. Ya. Jadi nilai error alfanya adalah 1 minus alfa, yaitu alfa 0,05. Jadi total dari confidence atau error data kita kan adalah 100%. Kalau kita confidence yakin bahwa 95% ya benar, ya berarti errornya adalah tinggal 1 kurang 0,95-nya, yaitu alfanya 0,05. Ya, interpretasinya adalah 95% untuk semua confidence interval yang dapat dibuat akan berisi parameter yang benar, yang tidak kita ketahui. Parameter itu yang populasi ya, karena statistik itu sampel. Interval tertentu akan berisi atau tidak akan berisi true parameter, jadi ada kemungkinan berbeda karena hasilnya yang seperti ini ya. Karena kita kan ngambil sampelnya bisa dibilang acak. Nah, di dalam confidence interval ya, kalau ngomongin soal mean, kita bisa either kita tahu standar deviasi populasi atau tidak
ya, karena ini sigma, ini standar deviasi untuk populasi ya. Nah, kalau misalnya kita tahu standar deviasinya, ya, berarti kita bisa mengasumsikan bahwa standar deviasinya kita tahu, kita harus asumsikan bahwa data ini bersifat normal distribusi, ya, distribusi normal. Kalau misalnya tidak normal, berarti harus at least menggunakan sampel size ukuran yang besar. Ya, biasanya sih kalau minimum 30 sampel lah, seperti itu. Nah, ini rumus confidence intervalnya, di mana X bar plus minus nilai Z untuk alpha per 2 ya. Karena kita anggap bahwa data kita kan distribusi normal, berarti dia ada lower tail dan upper tail, makanya dibagi dua. Kalau dia cuma one tail doang gitu ya, either dia di kiri apa di kanan, berarti dia cuma nilainya alpha, seperti itu. Kenapa saya tekankan alpha per 2 di sini? Berarti misalnya kita punya confidence intervalnya 95%, berarti alpha kita kan 0,05 ya. Nah, berarti kalian lihat nilai Z alfanya adalah alpha per 2 ya. Jadi lihat nilainya adalah untuk Z yang 0,025, bukan 0,5. Ya, makanya nanti kalian harusnya dapatnya 1,96 seperti itu. Nah, jadi secara tidak langsung otomatis datanya akan menjadi kiri dan kanan ini nilai Z-nya pasti akan sama, hanya beda plus minus saja. Kalau yang di kiri pasti minus, atas pasti plus. Nah, di sini nanti kita kalikan dengan si standar deviasi populasi dibagi dengan akar dari N kita. Ya, itu caranya. Nah, point estimate itu adalah rata-rata di tengah-tengah ini. Yang biasanya kalau misalnya dimasukkan nilai Z, ya berarti 0. Nah, ini adalah common level of confidence ya. Biasanya kalau misalnya kita pakai confidence level 80%, berarti nilai Z value untuk alpha per 2-nya adalah 1,28. Ya, itu contoh-contohnya. Atau bisa lihat dari tabel distribusi Z kalian. Nah, ini ya mirip seperti yang tadi ya. Data yang kita miliki belum tentu memang berada di dalam area yang diperbolehkan ya. Di sini kan kita area yang kita inginkan confidence-nya di sini ya, yang tidak diarsir, sedangkan errornya adalah yang ada di arsir alpha per 2. Nah, bisa aja sampel yang kita miliki malah berada lebih banyak di area yang error, bukan yang sebenarnya kita yakin seperti itu. Misal contoh kita mempunyai 11 sirkuit ya, dari populasi normal yang besar memiliki resistensi rata-rata 2,2 ohm. Kita tahu ohm itu maksudnya satuan dari sirkuitnya ya, kayak sentimeter gitulah. Kita tahu dari pengujian sebelumnya bahwa standar deviasi populasi adalah 0,35 ohm. Nah, kita mau menentukan interval kepercayaan 90% untuk resistensi rata-rata sebenarnya dari populasi. Berarti kita tahu bahwa kita ada ambil sampel 11. Sampel ini rata-ratanya 2,2, berarti itu adalah X bar. Terus kita melakukan pengujian standar deviasi populasi 0,35, berarti itu adalah si sigma, oke? Terus N-nya otomatis 11. Nah, ini 95%, karena Z alpha per 2 untuk 95%, ya dilihat nih, 95% berarti adalah 1,96. Oke, jadi tinggal masukkan saja datanya, dapat nilai kita adalah antara 1,9932 atau sampai 2,4068. Ya, berarti interpretasinya adalah kita yakin 95% bahwa si resistensi rata-rata sebenarnya adalah antara 1,9932 sampai 2,4068 ohm. Ya, meskipun mean yang sebenarnya mungkin atau mungkin tidak ada di dalam interval ini, gitu ya, sebenarnya. Jadi kita bisa mengatakan 95% interval yang terbentuk dengan cara ini akan mengandung mean sebenarnya. Karena hanya 95% kita yakin, sisanya enggak. Ini juga ada contohnya di buku kalian di example 8.1, bisa kalian lihat. Oke. Dengan contoh yang kurang lebih hampir sama, ya, kita lihat. Bisa kalian pelajari juga. Nah, tetapi pada kenyataannya sebenarnya kalau kalian nggak tahu populasi ya, kalian nggak bisa ngambil data populasi overall, harusnya mah kalian nggak tahu standar deviasi populasi kalian, gitu ya. Kenapa? Kalau misalnya kalian bisa tahu standar deviasinya, berarti kalian akan tahu nilai mu-nya kan? Ya kayak kalian punya data, kalian tahu standar deviasinya dari mana?
dari menghitung data kan. Ketika menghitung data kan seharusnya secara tidak langsung kalian bisa menghitung meannya, kayak gitu. Jadi biasanya mah tidak diketahui seperti itu. Nah,